Yang menilai secara umum ini adalah masyarakat. Nah, kita serahkan sama masyarakat. Puas di masa pemerintahan kami atau masih belum puas? Mana yang kita benahi, mana yang kita lanjutkan? Nah, ini nanti kita duduk bersama, ayo. Kembali lagi di Ngojak, ngobrol aja, tentunya bersama saya Domes Wow. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan Bapak Wakil Bupati Nia Selatan, yaitu Pak Firman Giawa SH.MH. Tentunya ini suatu kehormatan bagi Ngojak karena bisa menghadirkan tokoh Nia Selatan di podcast kita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ya, kalau nggak luar biasa kita nggak mungkin ngobrol di sini. Kita tahu kalau Bapak masuk ke dalam bakal Cakada. Ya, siap. Tentunya ini menarik buat saya. Kenapa, Pak? Karena gini, waktu Bapak dulu masuk itu kan Cawakada, tahun 2019 ya. Nah, sekarang ikut dalam kompetisi yang mana Cakada. Nah, ini menarik, Pak. Kenapa Bapak ingin menjadi Cakada bukan Cawakada lagi? Siap. Nah, itu pertanyaannya, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama saya bisa maju sebagai calon kepala daerah Kabupaten Selatan adalah pertama itu adalah panggilan hati. Panggilan hati untuk mengabdikan diri untuk masyarakatnya Selatan, untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya Selatan. Itu yang pertama dulu, ya. Kedua, Pak Incumbent, Pak Bupati, Pak Hilarius II kan habis masa periode. Nah, dalam hal kepemimpinan di Nia Selatan ini harus regenerasi. Ya, berikutnya harus kita ciptakan regenerasi berikutnya dalam memimpinnya Selatan itu, yang sudah berumur kurang lebih 18 tahun. Ya, untuk mencapai apa tujuan dulu dimekarkan menjadi otonomi baru Kabupaten Selatan. Itu yang utama. Oke, berarti melakukan regenerasi. Ya. Ada nggak kira-kira program Bapak yang mana menurut Bapak ini saya harus kerjakan, harus menjadi Cakada gitu, harus menjadi kepala daerah, harus menjadi kepala daerah baru program kerja saya ini bisa direalisasikan? Ya, semua calon pasti berkeinginan untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah di suatu daerah, secara khususnya Selatan. Dan calon itu harus punya program. Wajib hukumnya dia punya program dalam hal kalau sudah menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah Kabupaten Selatan. Arah kemana dibawa Kabupaten Selatan? Kalau saya mempunyai program, pertama dalam melanjutkan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan Hade Firman. Kita melanjutkan itu. Kenapa kita sudah tahu bahwa dalam pemerintahan Hade Firman yang kurang lebih 4 tahun ini pasti ada kekurangan. Nah, ini yang perlu kita tindaklanjuti ke depan, dan secara khusus itu masalah infrastruktur daerah Kabupaten Selatan. Baru setelah itu program yang lain adalah masalah pertanian, masalah pariwisata dan masalah perikanan di Nia Selatan. Kita sudah tahu bagaimana pariwisata sekepulauannya sini, ini pusatnya adalah Nia Selatan. Bagaimana kita bisa menggenjot sarana prasarana pariwisata ini di Kabupaten Nia Selatan sehingga itu membangkitkan ekonomi masyarakat bawah. Nah, itu program kita ke depan apabila Tuhan mengkehendaki kita untuk menjadi kepala daerah Kabupaten Nia Selatan. Saya setuju dengan itu. Soalnya memang benar ya, itu pada kenyataannya Nia Selatan ini pusat pariwisata. Mau bagaimanapun, mau kabupaten lain menganggap mereka lebih maju dari kita, tetapi pusatnya tetap di sini. Benar. Nah, selain itu, Pak, ada nggak kira-kira program unggulan nantinya? Misalnya selain infrastruktur, pariwisata, dan program kerja yang tadi, yang mana Hade Firman sudah kerjakan selama ini. Selain itu ada nggak kira-kira supaya menarik masyarakat memilih Bapak nanti di 2024 ini? Baik, terima kasih. Pasti kita punya program-program, termasuk itu adalah
peningkatan sumber daya manusia dalam hal melanjutkan pemberian beasiswa kepada anak-anak yakni Selatan yang meneruskan studi. Ya, yang meneruskan studi secara khusus ini nanti adalah keluar daerah. Ya, keluar daerah, dan harus kita lihat ya universitas-universitas yang ternama. Ya, secara khusus lagi adalah universitas-universitas negeri. Kita udah tahu ini. Ya, mutu pendidikan sekarang ini ya, dan begitu banyak saingannya antara negeri dengan swasta. Harus kita bandingkan itu. Ya, sehingga jangan kita salah melangkah, anak-anak kita yang kita kasih beasiswa itu ya, jangan salah masuk di universitas yang tidak ada kualitasnya dengan yang ada kualitasnya. Itu yang pertama, masalah sumber daya manusia. Baru ya saya sudah tahu, saya sampaikan tadi bahwa tercapainya kesejahteraan masyarakatnya Selatan ini termasuk juga unggulan kita adalah pembangunan infrastruktur, pembangunan antara desa menuju kota ini. Nah ini kalau kita tahu semua bahwa sumber daya alam di Nias Selatan ini begitu banyak ya, tapi itu terkendala cost-nya. Ya, kenapa? Infrastruktur jalannya yang masih belum selesai. Nah ini yang kita lanjutkan ke depan ini kalau Tuhan mengkehendaki. Demikian. Nah, berarti maksud Bapak bahwa program kerja Hadi Firman saat ini harus dikerjakan lagi, ya, dilanjutkan. Berarti pandangan Bapak sekarang bagaimana Pak soal pemerintahan saat ini yang Bapak sedang kerjakan? Baik, terima kasih. Kalau ditanya kepada saya, sebenarnya saya tidak bisa menilai diri sendiri karena saya dalam pemerintahan itu. Ya. Tapi sejauh yang saya lihat ini, ya ini sudah memulai. Kita sudah mulai maju. Makanya saya bilang tadi, ini kita lanjutkan. Kalau ini kita kembali ke nol, tidak ada apa-apanya yang sudah diletakkan dari pemerintahan HD Sanolo dengan HD Firman. Maka ini wajib ya kita lanjutkan ini ya, sehingga tujuan itu tadi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat ini bisa tercapai. Nah ini dia. Maka yang menilai secara umum ini adalah masyarakat. Nah kita serahkan sama masyarakat. Puas di masa pemerintahan kami atau masih belum puas? Mana yang kita benahi, mana yang kita lanjutkan? Nah ini nanti kita duduk bersama, ayo. Untuk membahas itu. Apa yang kurangnya kita selesaikan ya. Kita lanjutkan. Oh iya, benar sekali Pak. Artinya bahwa semua pekerjaan tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tidak sempurna. Yang sempurna itu milik Tuhan. Betul. Nah, itu dia. Nah, kalau membahas Cakada Pak, ya, tentunya kita kan akan membahas yang namanya partai politik. Ya. Nah, kira-kira sudah berapa partai politik yang sudah mendukung Bapak menjadi Cakada ini? Baik, saya tidak mengklaim bahwa partai politik misalnya ada 7 yang sudah lolos itu atau ada 8 atau 9, saya tidak mengklaim itu bahwa itu untuk saya semua. Ya, tapi saya ini adalah setelah keluar dari ASN, setelah masuk saya di politik, saya ini adalah pengurus Partai Nasdem Kabupaten Nias Selatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Oke. Nah nanti walaupun saya pengurus, kembali kepada pimpinan paling tertinggi Partai Nasdem, Pak Ketua Umum Surya Paloh. Nah nanti kalau dipercayakan kepada saya untuk tampil ke depan ini, syukur alhamdulillah. Betul. Baru beberapa yang sudah dibuka pendaftaran penerimaan bakat calon, kita juga sudah mendaftar di sana. Karena bagi anak-anak bangsa secara khusus anak-anaknya Selatan yang mau tampil itu tidak tertutup kemungkinan, baik kader non kader silakan. Nanti yang menilai itu adalah petinggi-petinggi partai politik di pusat dan di provinsi dan kabupaten kota. Nah makanya saya tidak mengklaim bahwa saya sudah didukung partai ini. Tapi kalau misalnya sudah keluar surat rekomendasi dari partai, baru saya klaim bahwa saya sudah didukung partai ini, si A, saya sudah didukung oleh partai si B. Demikian. Oke. Ini kita kayak sudah ngobrol di berita news ini. Oke. Nah, Pak, artinya belum ada ketentuan ya, kepastian, ya kepastian dari kecuali di Nasdem karena Bapak sebagai kadernya. Ya itu ya, berarti yang lain masih nunggu konfirmasi. Nah, berarti kan ada tentunya kan Bapak bisa dikatakan incumbent ya. Ya. Petahana ya. Petahana ya. Sama dengan incumbent ya. Nah, berarti pasti akan muncul pemain-pemain baru ya di Kabupaten Nias Selatan ini. Ada nggak sedikit rasa
apa khawatir gitu, Ya. ini kuat ini enggak gitu seperti itu. Baik, saya udah bilang tadi bahwa kalau ada putra-putri terbaiknya Selatan untuk maju di Cakada, silakan saja. Rasa bimbang saya tidak pernah bimbang. Oke. Ya, kita sudah bilang tadi ya, kemenangan itu adalah miliknya Tuhan. Ya, pokoknya mulai dari kita awalnya kita sudah bekerja. Ya, kita bekerja. Ya silakan kalau misalnya ada, jangankan putra-putri Nia Selatan yang ada di Kabupaten Nia Selatan, putra-putri terbaik anak-anak Nia Selatan yang ada di luar Nia Selatan untuk tampil, silakan. Ayo mari kita adu gagasan. Ayo mari kita kerjasama bagaimana membangun Nia Selatan ini. Nah, Ya, betul sekali. paling tidak bagaimana Nia Selatan ini sebanding dengan ya kabupaten kota yang lain di daratan Sumatera Utara. Ayo, ya, yang sudah dikatakan sebagaimana keputusan Presiden bahwa ya, Kepulauan Nias ada 4 daerah, Satu kota. Iya. ya, bahwa daerah 3T. Bagaimana tertinggal. kita keluar dari sana? Ya, nah ayo kita bahas. Ya, jangan berdebat untuk memecah belah anak-anak putra-putrinya Selatan, ya. Tapi kita duduk bersama. Bagaimana ke depan? Ya, kalau si A ini menang nanti, ayo bagaimana kita berembuk? Ya, sama dengan Pak Jokowi presiden kita sekarang. Iya. Bagaimana bisa dia merangkul untuk membangun bangsa ini? Ya, paling tidak, ya kita juga harus melakukan di daerah. Ayo, tidak ada musuh. Ya, kita semua keluarga, kita anak-anaknya Selatan, putra-putri terbaiknya Selatan. Ada, mari kita membangun Selatan ini. Demikian. Berpegang tangan untuk membangun Ya. Selatannya. Ya, kalau hanya sendiri nggak mampu. Tapi kalau seluruh elemen, ya, seluruh masyarakatnya Selatan, ayo. Ya, tapi jangan lupa juga masyarakat koreksi. Ya, kita tidak alergi terhadap koreksi, Kritik ya. kritik, karena kita udah bilang tadi tidak ada yang sempurna. Ya, walaupun sudah ada program tadi, ya, itu tergantung daripada ya masalah ya kosnya dari pusat, anggaran dari pusat semua. Iya. Ini baru jalan semua gimana? Ya, kita memikirkan kalau misalnya ini ada anggaran, kita memikirkan. Nah ini demikian. Oke. Baik, terima kasih. Ya, saya menyampaikan ini kepada tim Ngoja. Ya, supaya ke depan kalau sudah ada penetapan bakal calon Cakada Kabupaten Selatan, ya, coba diajak semua para calon. Kalau ada 2, 1, 3 pasang, 4 pasang, ayo duduk bersama untuk adu gagasan di sini supaya masyarakatnya Selatan secara khusus melihat siapa bakal calon yang bisa memimpinnya Selatan ini, yang punya ide untuk mencapai tujuan yang saya sampaikan tadi. Nah, jangan Ngoja hanya satu kelompok ini. Nah, tokoh juga dihadirkan sehingga dari tokoh itu kita ada saran masukan. Iya. Nah, ini ya ada saran masukan dari tim Ngoja juga. Ayo kalau ada masukan ayo silakan. Apalagi adik-adik sebagai mahasiswa ya, yang punya ide-ide brilian, ayo ngobrol. Sekarang bukan zamannya seperti dulu itu susah sekali ketemu sama pimpinan daerah. Sekarang sudah terbuka. Ya, bisa ketemu langsung, bisa WA, bisa telepon. Nah ini zaman yang udah berubah. Ini kalau misalnya ada calon yang tidak bisa mengikuti perubahan zaman ini, habis kita. Ya, menutupi diri kalau misalnya ada masyarakat yang ketemu, ya menutupi diri kalau misalnya ada yang menyampaikan sesuatu, ya. Kalau yang baik kita bahas, ayo. Ya, terbuka, adik-adik mahasiswa ayo. Ya. Kenapa? Karena dari mahasiswa juga kan ada ide. Ya, tidak semestinya bahwa hanya ide kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Tidak. Ya, dengan beberapa tokoh, adik-adik mahasiswa yang lain pasti. Ya, ada keluhan-keluhan apa? Kita duduk bersama. Nah, ini tim Ngoja coba ya programkan ke depan ini. Jangan hanya di saat pemilu ini ya muncul, tapi rutinitas lakukan deh. Siap-siap. Ya, kalau bisa juga ya jangan hanya kepala daerah. Coba sekali sebulan kepala OPD-nya apa program yang sudah dilakukan biar tahu masyarakat. Kan kadang di pendesaan ini nggak tahu yang sudah kita lakukan. Ya, Dan ini susahnya. Ya, karena kita nggak berkuar-kuar sana, kami sudah melakukan ini. Banyak kadang masyarakat itu ya, apa yang sudah dilakukan pemerintahan sekarang. Yang sebenarnya udah dibangun jalannya, dia nggak sadar ya udah dibangun jalan. Ya, contoh kalau misalnya tim Ngoja sekarang datang ke Lahusa itu melihat jalan Lahusa Gomo yang sudah dibangun itu, kalau kita 2 jam, 1 jam setengah, sekarang kurang 1 jam. Betul. Ada program beasiswa yang sudah berjalan saat ini? Ada. Ada. Selama ini
sepertinya hanya di media sosial, tapi di kalangan masyarakat yang Bapak sampaikan tadi di daerah-daerah pelosok itu mereka banyak yang nggak tahu soal itu. Nah, makanya ini kita memberikan pemahaman. Ya. Beda dulu itu pendidikan gratis dengan beasiswa. Ya. Ya, saya sebagai kabah hukum dulu itu saya sudah menyampaikan itu bahwa pendidikan gratis itu tidak mampunya selatan. Ya. Tapi kalau beasiswa itu ada undang-undangnya, ada peraturannya. Ya, beasiswa kepada anak-anak berprestasi, beasiswa kepada anak yang tidak mampu tapi dia punya prestasi. Nah ini celakanya karena kita lihat harus kita melihat kondisi keuangan daerah kita yang mampu kita. Nah, kalau dibilang di pelosok itu, di desa itu tidak ada. Ya, kita masih ada beasiswa di Niraya. Ya, mulai terakhir 2020 kalau tidak salah yang 100 orang dan belum selesai menamatkan diri. Baru ada di UI 1, ya, ada di Stipari di Jogja, ya. Ada beberapa, ada di Nomensen, ada di Sari Mutiara, ada di USU, ya. Kadang masyarakat ini, ya, kalau bisa 1000 yang ditamatkan anak-anaknya selatan dari SMA SMK, 1000 juga yang oleh pemerintah daerah. Ya, nah ini. Mungkin karena ini Pak, saya potong Pak. Mungkin karena mereka flashback bahwa dulu adalah pendidikan gratis, bukan beasiswa. Iya benar, makanya ini bagus ini ya Ngoja mengajak saya biar juga mereka tahu dan paham apa bedanya pendidikan gratis dengan beasiswa. Itu jauh beda. Ya, itu jauh beda. Malahan dulu itu, ya saya tak persis. Pendidikan gratis itu hanya Dinas Selatan. Ya, baru hanya anak-anaknya Selatan. Tapi celakanya dulu ada yang bukan anaknya Selatan. Ya betul. Ya, karena itu uang daerah loh. Ya, itu uang daerah. Kenapa kita danai orang-orang yang bukan anak daerah? Setelah tamat kembali ke daerahnya. Misalnya di Anania, Kabupaten Nias, Gunung Stoli, Utara, Barat. Nah, tapi yang habis APBD-nya Selatan. Nah ini yang perlu. Terima kasih ya masyarakat yang mendengar ini. Ya itu kita punya program itu beasiswa. Ini jalur prestasi, tapi nanti akan mendaftar di mana nih Pak? Biasanya kalau misalnya ada siswa yang kan ini kan lagi tamat ya, anak-anak sekolah SMA barusan tamat nih. Kalau misalnya ada yang berniat masuk ke beasiswa di pemerintahan Hadi Firman ini, jalurnya kemana? Pendidikan, dinas pendidikan. Oh, dinas pendidikan. Nah, kita satukan dulu. Oke. Sekarang ini udah satu. Dulu itu kan bercabang itu ada dinas kesehatan, ada dinas pendidikan. Ya. Kan? Sekarang udah terpusat di dinas pendidikan. Nanti setelah dinas pendidikan itu mendata itu semua, ya semua datanya itu baru dimasukkan di Kesra. Anggarannya itu di sekretariat daerah. Nah itu aturan ini yang mengatur. Beda dulu. Diolah oleh dinas terkait. Betul. Ya, ini kan hibah yang dilakukan kepada putra-putri terbaik daerahnya Selatan yang bisa dapat beasiswa. Nah ini, ya, yang bisa saya sampaikan dalam hal beasiswa ini. Oke, siap. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Bapak kan sedang menjabat Wakil Bupati Nias Selatan. Ya. Kira-kira sebagai Wakil Bupati Nias Selatan, bagaimana menurut Bapak kalau misalkan Pulau Nias ini dijadikan provinsi? Apakah Bapak setuju atau tidak? Kalau ditanya sama saya sekarang, sebelum saya jadi wakil kepala daerah, kita sudah mendukung itu dan kita masuk dalam tim. Saya masuk dalam tim. Nah, kenapa kita tidak mendukung? Wajib hukumnya kita dukung. Wajib. Ya kalau sudah satu provinsi kepulauannya sini kan kita bangga. Baru cepat semua. Ya, coba sekarang ini kita berurusan di provinsi Sumatera Utara susah sekali. Harus nyebrang. Kita termakan waktu, ya, tenaga. Ya, coba kalau di sini. Ya mungkin kalau misalnya pusat ibu kotanya itu nanti kota Gunung Stoli, ya 2 jam. Nah, selesai berurusan. Betul. Balik ke selatan. Ya. Nah ini kita dukung semua. Ya, kalau misalnya juga ada
oknum, ada warga yang tidak sepakat dalam hal itu, kita himbau melalui pertemuan ini sama Bang Oja, ayo masyarakat kita berdoa ya supaya panitia pemekaran sekarang ini supaya bekerja lebih giat lagi ya, dan juga kita harus mendukung ini semua seluruh elemen masyarakat sehingga cita-cita kita ya yang ini kalau tidak salah itu 2014 sudah digaungkan ini menjadi provinsi. Ya, jadi provinsi. Ayo kita lanjutkan ini semua. Ini kebanggaan kita Ununiha ya, dan juga ya di situ nanti terbuka lowongan kerja bagi putra-putri daerahnya Kepulauan Nias semua. Ya, dalam hal kalau misalnya ini sudah jadi satu provinsi. Ya, secara pribadi, secara pemerintahan ini kita dukung masalah provinsi Kepulauan Nias. Demikian. Oke, baik Pak. Dan ada nggak pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan ke teman-teman Ngoja ataupun penonton Ngoja nantinya, khususnya juga masyarakat Nias Selatan? Baik, terima kasih baik penonton Ngoja, masyarakat Kabupaten Nias Selatan, secara umum di Indonesia kalau misalnya. Saya titipkan ini secara khusus masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Ini tahun politik. Ya, saya himbau di tahun politik ini jangan kita pecah-pecah, jangan ada kotak-kotak semua. Ya, jangan. Ya. Karena kalau kita sudah pecah-pecah, sudah mengkotak-kotakan kita, ya, apa tujuan kita tadi itu pasti tidak tercapai. Nah, ini saya himbau ini karena ya beberapa kali pilkada di setiap daerah juga pilek di setiap daerah itu terjadi. Benar bahwa karena itu untuk mencapai kepentingan. Tapi harapan saya setelah selesai nanti pilkada ini tidak ada lagi itu. Tidak ada lagi kata lawan ya, atau tidak musuh. Tidak ada lagi lawan musuh. Ya, paling tidak kita memakai Pancasila nomor 3 itu. Persatuan Nias Selatan ini untuk maju. Nah, itu harus kita pakai. Ya. Kalau misalnya ini si A sudah menang, si B sudah kalah, masanya itu ya udah rangkul semua, duduk bersama semua. Ya. Ya, harus ada cara pandang kita seperti itu. Baru kedua, ya sebagai pemerintahan yang masih duduk sekarang, ya sebagai wakil bupati Nias Selatan, ya pasti, ya ada kesalahan, ada masyarakat yang tidak puas di pemerintahan kami. Kami mohon maaf. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan bila ada yang baik yang sudah kami lakukan, mari kita lanjutkan. Mari kita bergandengan tangan untuk melanjutkan itu semua. Sehingga tujuan daripada yang saya sampaikan tadi untuk mencapai kesejahteraan itu pasti akan tercapai. Ya, silakan kita mari bersama-sama semua. Ya, tim Ngoja, ayo kita bersama-sama. Ya, mungkin dengan melalui ini, ya, kalau ini paling tidak sekali seminggu, sekali sebulan, ya, terbuka mata hati kita, masyarakat. Karena tidak seluruh masyarakat untuk datang, ya, menyampaikan apa unek-unek. Tapi dengan ngobrol ini, ya, mungkin bisa, ya, mungkin mereka komen, ya, yang ini harus dibenahi, ini harus dibenahi, ini harus tidak ini. Nah ini saya bahagia pada pagi hari ini, ya, tim Ngoja ini datang ke sini, ya, ini satu langkah awal. Ya, anak muda Nias Selatan punya program seperti ini. Ini lanjutkan semua. Ini bagus dan jangan hanya tertutup dengan saya. Ya, dengan tokoh-tokoh Kabupaten Nias Selatan, dengan calon-calon kepala daerah, wakil kepala daerah. Ayo. Ya. Kalau bisa nanti setelah selesai sudah ditetapkan semua siapa bakal calon ini, kalau ada 2, 3, 4, ayo kita duduk untuk adu gagasan di sini supaya masyarakat Nias Selatan secara khusus melihat siapa bakal calon yang bisa memimpin Nias Selatan ini, yang punya ide untuk mencapai tujuan yang saya sampaikan tadi. Ya. Tentunya saya mau sampaikan Ngoja ini ngobrol aja, ya. Artinya kita obrolin yang bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda, masyarakat, bukan hanya masyarakat Nias Selatan, tapi masyarakat Indonesia. Ya. Seperti itu, Pak. Baik. Nah, mohon maaf juga kami sudah mengganggu waktu Bapak untuk ke kantor ini. Nggak apa-apa. Saya bilang tadi, ya, kalau untuk kemajuan silakan, ini kan untuk membuka wawasan ini. Ya. Yang nonton nanti bisa dia dengar, bisa dia lihat, bisa dia nilai. Betul. Ya. Tapi bisa saya sampaikan satu hal. Siap.
Silakan. Baik, terima kasih kepada penonton ya, Ngoja ya, terima kasih ya telah diberikan waktu kepada saya, dan ini terakhir apa obrol kami tadi ya bisa dinilai warga secara khususnya Selatan. Ya, saya himbau warga, ayo kita bergandengan tangan. Dan saya titipkan di pemilu kada ini ya, apabila saya Firman Giawa SHMH direstui Tuhan, ada partai politik pendukung dan sudah ditetapkan, saya mohon kepada masyarakat, jangan lupa untuk bersama saya, untuk mendukung saya, berdoa ya dalam hal pemilu kada 2024. Siapa yang tidak ada salah, pasti ada yang salah. Secara pribadi, saya mohon maaf kalau misalnya selama ini punya kesalahan, terutama masyarakatnya Selatan, bila ada ya kesalahan saya selama ini kurang lebih 4 tahun memimpinnya Selatan sebagai wakil bupati, mohon maaf kepada masyarakatnya Selatan. Demikian. Oke, terima kasih, dan tentunya tetap nonton Ngoja, ngobrol aja. Bye bye.